Sitorus dari kelas 11 Miado. Kira-kira apa ya perdagangan internasional itu? Mari kita lihat video ini. Itu adalah contoh perdagangan internasional. Jadi, pengertian perdagangan internasional itu adalah pertukaran antar barang dan jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan perdagangan internasional. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan negara. Memenuhi kebutuhan suatu negara karena setiap negara itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda, sehingga mereka tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Yang kedua adalah memperluas pasar. Perdagangan internasional membuat perusahaan dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan negara lain. Dengan begitu, perusahaan dapat mengoperasikan mesin produksi secara maksimal. Dan yang ketiga itu adalah menjaga hubungan baik antar negara. Walaupun semisalnya sebuah negara mampu memenuhi kebutuhan komoditas dalam negerinya, tapi negara tersebut bisa aja melakukan perdagangan internasional atas komoditas tersebut. Salah satu alasannya adalah untuk menjaga hubungan baik negara dengan negara tujuan. Nah, ada beberapa faktor pendorong perdagangan internasional. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Misalnya, Indonesia memiliki tambang emas, sedangkan Singapura tidak memilikinya karena adanya kebutuhan emas di Singapura, maka mereka mengimpor dari Indonesia. 2. Perbedaan sumber daya manusia. Misalnya, Indonesia kekurangan tenaga ahli yang dapat mengoperasikan peralatan tertentu, maka Indonesia akan mendatangkan ahli dari luar negeri. Atau dari segi kuantitas bisa terjadi ketika penduduk tersebut kecil, sementara peluang kerja di sana lebih besar, sehingga membutuhkan tenaga tambahan, maka mereka mendatangkan dari luar negeri atau dari negara lain. Yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan barang atau jasa. Barang atau jasa dibutuhkan, baik bahan-bahan pangan maupun kebutuhan tersier, mungkin tidak dapat diproduksi di dalam suatu negara. Jika memungkinkan, maka barang atau jasa tersebut akan diimpor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mencari keuntungan. Persaingan ekonomi global membuat negara saling berlomba mencari keuntungan dari pasar bebas. Ekspor yang lebih tinggi dari impor akan memberikan tambahan devisa negara dan berdampak positif bagi kemajuan negara. 5. Perbedaan teknologi. Penguasaan teknologi antara suatu negara dengan yang lain itu berbeda. Dan yang terakhir adalah perbedaan sosial dan budaya. Perbedaan sosial dan budaya juga bisa menjadi pendorong terjadinya perdagangan internasional. Misalnya Indonesia biasa mengenakan batik sehingga banyak produsen batik. Sementara orang Amerika yang tertarik memakai batik akan mendatangkannya dari Indonesia karena di sana tidak ada produsen batik. Dan ini adalah contoh ekspor dan impor Indonesia ke Jepang. Ekspor Indonesia ke Jepang. 1. Gas alam cair, 2. Batu bara, 3. Minyak kelapa sawit, 4. Besi dan baja. Dan impor Indonesia dari Jepang adalah mobil dan motor, alat berat dan konstruksi, perangkat komunikasi dan komputer.
kesimpulannya dari materi yang baru saja saya sampaikan, itu adalah perdagangan internasional merupakan aktivitas penting dalam perekonomian global yang memungkinkan negara-negara untuk saling memenuhi kebutuhannya masing-masing, meningkatkan efisien, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan ini. Setiap negara dapat memanfaatkan keunggulan yang dimiliki, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing produk. Selain meningkatkan pendapatan nasional, perdagangan internasional juga mendorong inovasi dan pertumbuhan industri. Meskipun terdapat banyak tantangan seperti proteksionisme dan ketimpangan ekonomi, perdagangan internasional tetap menjadi sarana utama dalam menciptakan kerjasama antara negara dan kesejahteraan global. Sekian dari pembahasan saya hari ini. Terima kasih. Dadah.